Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan PJJ kali ini. Kita tetap membahas materi bakteri KD 3.5. Oke, setelah dijelaskan terkait pengertian dan ciri-ciri dari bakteri, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada yang bisa menjawab tidak? Apakah bakteri termasuk makhluk hidup? Dan pertanyaan kedua, salah satu cirinya apa? Dan bagaimana bakteri bisa berkembang biak? Nah, pasti kalau makhluk hidup bisa berkembang biak ya. Oke, kalau dilihat dari ciri-ciri yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin, bahwasanya bakteri itu termasuk dalam makhluk hidup ya. Nah, bagaimana caranya dia memperbanyak dirinya? Oke, sekarang kita mempelajari bagaimana bakteri bisa berkembang biak. Selain itu, bakteri juga membawa peran tersendiri. Nah, kira-kira apa saja? Oke, sekarang coba perhatikan gambar berikutnya ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tidak gambar 1 dan gambar 2? Kalau dilihat dari gambar yang sudah disediakan, bakteri memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, hari ini kita belajar KD 3.5 dan KD 4.5 dengan indikator menjelaskan reproduksi bakteri, kemudian menyebutkan peran bakteri bagi kehidupan, serta menganalisis secara kritis peran bakteri bagi kehidupan. Kemudian dibuat laporan hasil pengamatan peran bakteri. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Oke, jadi bakteri dapat bereproduksi atau berkembang biak dengan dua cara, aseksual dan seksual. Nah, secara aseksual, bakteri itu melalui proses pembelahan biner, sedangkan secara seksual melalui 3 cara, secara konjugasi, transduksi, dan transformasi. Oke, next kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama pembelahan biner. Nah, bisa dilihat dari gambar yang sudah disediakan ya. Jadi pembelahan biner itu merupakan pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel. Nah, pembelahan biner ini merupakan pembelahan amitosis karena terjadi secara langsung dan tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan sel seperti profase, anafase, telofase, seperti itu. Tidak melalui tahap seperti itu. Yang pertama, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian setelah menempel, bagian materi genetik atau DNA kromosom yang menempel akan mengalami yang namanya replikasi. Setelah mengalami replikasi menjadi 2 kopian yang sama seperti induknya, kemudian dinding sel akan mulai membentuk yang namanya septum. Seperti gambar 3 ya. Nah, setelah dinding sel dan sitoplasma membelah secara sempurna, maka terbentuklah 2 sel anakan yang sama seperti induknya. Next, reproduksi bakteri secara seksual melalui rekombinasi gen dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan konjugasi. Nah, konjugasi sendiri merupakan reproduksi seksual dengan cara memindahkan materi genetik secara langsung dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri lainnya melalui jembatan konjugasi. Untuk selanjutnya ada transduksi, yaitu rekombinasi gen antara 2 sel bakteri
yang diperantarai oleh virus bakteriofag. Kemudian ada transformasi, yaitu rekombinasikan dengan cara pemindahan secara langsung sedikit materi genetik dari suatu bakteri ke bakteri lainnya tanpa melalui jembatan konjugasi. Beda dengan konjugasi ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut ini. Konjugasi adalah proses pemindahan materi genetik dengan kontak langsung antara sel pendonor dan resipien. F+ pada sel pendonor memiliki F plasmid yang akan ditransfer dan F pilus sebagai jembatan transfernya. Sel resipien yang tidak memiliki F plasmid disebut F-. Langkah pertama dalam transfer plasmid adalah kontak langsung antara sel pendonor dan sel resipien. F pilus dari sel pendonor akan mengenali dan mengikat ke titik reseptor pada dinding sel resipien. F plasmid kemudian dimobilisasi untuk ditransfer saat plasmid memberi kode kepada endonuklease untuk memotong satu untai plasmid pada titik origin of transfer. Kemudian satu untai F plasmid mulai ditransfer ke sel F-. Kemudian untai DNA yang ditransfer akan mensintesis membentuk untai ganda. Kedua sel bakteri ini sudah menjadi bakteri yang memiliki sel F+ dan F plasmid. Transduksi adalah proses pemindahan materi genetik yang terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag yang menginfeksinya. Transduksi terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, virus akan menempel pada reseptor sel bakteri dan menginjeksikan DNA ke dalam sel. Kemudian, DNA virus akan menghentikan sintesis molekul bakteri dan mengambil alih metabolisme sel bakteri. Selanjutnya, virus akan membentuk struktur tubuhnya di dalam sel. Setelah terbentuk, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel bakteri. Pada siklus lisogenik, DNA virus akan membaur dengan sel bakteri dengan membentuk profag dan ikut bereplikasi bersama DNA bakteri. Ketika lingkungan dalam kondisi buruk, profag akan aktif dan memisahkan diri dari DNA bakteri. Ketika profag aktif, maka DNA virus akan beralih ke siklus litik. Transformasi DNA adalah pemindahan materi genetik oleh bakteri secara langsung tanpa jembatan penghubung. Proses ini terjadi pada bakteri yang memiliki enzim tertentu. Langkah pertama, DNA beruntai ganda akan berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel resipien. Kemudian, satu untai DNA akan terdegradasi oleh nuklease dan satu untai lainnya akan masuk ke dalam sel. Kemudian, untai DNA ini akan mencocokkan diri dengan sel resipien dan mendegradasi genom sel resipien, membentuk kombinasi yang homolog dan membentuk sel rekombinan.
Peran bakteri dalam kehidupan. Oke. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, seperti pada bakteri sendiri. Entah itu merugikan atau menguntungkan. Misalnya, kalau yang menguntungkan pada bidang industri, biasanya bakteri seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu biasa digunakan sebagai fermentasi yogurt. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit tipes pada manusia, misalkan Salmonella typhosa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, silahkan kalian baca LKPD yang sudah saya kirim di WhatsApp group. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di WhatsApp group atau Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.